adat. Yang saya hormati Pak Pramono selaku manajer SJRE, SJRA, Pak Inis, SSPE, terus Pak Sepri juga aspek SJNE, terus dari SSPE juga terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran seluruh karyawan, karyawati kantor transport Satpam juga hadir, yang saya banggakan. Termasuk orang tua saya juga, Pak Kanipan, yang sudah membantu saya juga dalam proses keamanan di lingkungan SDSE. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul dalam acara pengantar tugas ke tempat yang baru di Regensi Jiram, Kencana Group, Kebun SJRE, SJRA. Dan tak lupa juga selawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Terus terang berat memang gitu loh. Ya, jadi waktu saya OKR, nih cerita sedikit Pak Pram semua, Pak. Waktu OKR, saya habis presentasi OKR sama Pak MD, Pak Dirop, beserta Pak RC. Tiba-tiba di penghujungnya langsung Pak Dirop ngomong, serah terimakan. Jadi saya terkejut ini. Di samping itu juga Pak Teguh ada di sebelah saya, kaget gitu. RC pun kaget gitu. Ya jadi saya heran gitu. Kenapa serah terima kan Pak? Karena kamu mau mutasi. Nah, jadi sejenak terhenti aja Pak, terdiam seketika. Ya karena saya pikir, oh apa jadi mutasi? Karena isu mutasi sebenarnya dari awal tahun itu udah ada. Cuman saya berharap ke Pak RC, tahanlah saya Pak, karena saya juga baru di sini dan juga saya sudah buat keluarga yang untuk mantap di sini. Ya, saya juga berharap nggak mungkin lah saya pindah jauh gitu. Palingnya SJE, SKSE, SSPE, SANE, itulah mungkin gitu. Tapi enggak gitu. Kenyataannya ya saya pindahnya ke Kencana, lain grup gitu. Tapi dalam satu manajemen. 2 tahun 1 bulan Pak genap saya di SDSE. Saya masuk di 2019 bulan Februari tanggal 1. Jadi 2 tahun 1 bulan saya di SDSE, banyak memang problem masalah yang kita hadapi sama-sama. Mulai pecahnya SJNE, masih tergabung segitu banyaknya staf, saya juga nggak pede ya, karena orang tuanya di sini Pak Herwanto. Setelah pisah baru saya bentuk tim sendiri gitu. Karena waktu gabung tuh susah membentuk tim saya gitu. Karena manajer yang lama masih membaur gitu loh. Susah. Jadi setelah pindahnya beliau ke sana, saya bentuk tim satu di sini. Cuman satu Pak. Ya dari dulu saya kerja memang yang pertama dibentuk itu adalah kekompakan gitu. Ya. Jadi kompak dulu kita stafnya gitu loh. Jadi kalau masalah lapangan teknis kerja segala macam ya itu ngalir semuanya gitu. Yang penting kita satu dulu, ya satu tujuannya juga gitu, ya. Kalau prosedur kerja ya SOP semua sebenarnya gitu, ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu semua gitu loh, ya. Jadi maka dari itu saya tekankan bersatu dulu SDC, kita perbaiki areal, ya, sampai akhirnya memang meningkat potensi kita gitu, ya di tahun keduanya gitu. Itu bukan kerja saya Pak, gitu. Kerja Pak Asisten semua dan tim yang ada di sini gitu. Ya, saya cuma mengarah-arahkan yang mana yang nggak lurus saya luruskan gitu aja. Ya. Terus juga tim transport ini ujung tombak. Pak Mario, Bapak mungkin baru nanti di sini. Transport Pak, ujung tombak ini. Karena nanti Bapak bertanggung jawab ke restan terus ini sama Pak Ican gitu. Jadi transport ya memang selalu saya nggak pernah nggak paling sebulan pasti ada ya, saya lingkaran pagi sama kalian, gunanya ya membangkitkan semangat saja gitu. Ya berjuang di kala hujan, di kala memang tidak bergerak lagi, takin ya waktu itu sampai pagi takin
ya, sama Kilin juga berada. Enak ya. Jadi inilah gitu loh proses gitu. Di sini nih bukan main Pak. Ya, kalau udah hujan wah, udah berdebar tuh Pak Ican, Pak Askep. Nanti Pak Mario juga Pak. Ya, kalau udah hujan jalan kita belum standar Pak. Tapi kita nggak boleh putus asa memang. Harus kirim. Kawal terus, dayat. Nah, ini tuh tombak grader. Kalau udah rusak grader Pak pusing kepala. Ya, makanya alat berat sama transport mobil saya nggak mau rusak. Gitu. Apapun ceritanya spare part nggak ada workshop Pak, kita beli. Gitu. Ya, ini memang harus kita jalankan. Nanti Pak Ican ya komunikasilah sama Pak Mario. Gimana yang kita buat selama ini yang bagus, jalankan. Tapi kalau sekiranya di bawah saya dulu ada yang kurang ya nggak usah Pak. Ambil yang bagusnya saja gitu. Yang nggak cocok ya buang gitu. Ya, yang penting itu biar semuanya jalan gitu loh. Ya, karena juga transport ini ya dari pagi kadang bisa nggak sampai Pak ke PKS gitu. Muatnya udah dari pagi nggak sampai karena cuaca itu gitu. Ya, makanya selalu saya bilangin, apalagi kalian juga pernah kemarin agak inilah sedikit saya reda gitu. Karena memang saya nggak mau kalian yang sana. Ya, kalau kalian ke sana saya nggak ada artinya di sini gitu. Makanya saya kumpulkan kalian, ngomong ke saya apa unek-uneknya. Gitu ya. Tuh. Ya, jadi selepasnya saya di sini saya mau dengar tuh SDSE itu ya jangan kalah dengan SDNE. Pak Pram. Ya, Pak Pram udah agak gesit nih. Ya. Jadi saya cuman belum keluar dari WA grup Pak. Wah. Hati nih Pak itu. Ya, ntar lagi Bapak disalib nih sama Pak Sepri. Ya Pak Sep? Nah, jadi persaingan itulah yang penting Pak. Karena kita itu ya lihat kawan, lihat yang baiknya gitu. Yang buruknya jangan. Yang baiknya kalau kita bisa lebih ya kenapa enggak gitu. Ya, Pak Repa juga asisten divisi 3 yang baru. Kalau yang lainnya udahlah, udah tahu sama tahu lah kalian dengan saya gitu. Ya, jadi itu yang penting. Pertama kekompakan memang. Ya, terus juga Pak Kades, Pak Yekta, saya juga mohon maaf Pak. Selama mungkin saya bekerja di sini ada tutur kata atau perbuatan lah yang kurang berkenan di hati Bapak. Itu sebenarnya ya bukan saya sengaja Pak. Itu kedinasan saja. Begitu juga dengan Pak Kadus, ya semua Tanjung Banjur, ya kita selalu komunikasi. Yang penting nggak ada yang nggak bisa diselesaikan kalau menurut saya gitu, ya asalkan komunikasinya jalan gitu. Tapi kalau enggak ya kotot-kototan Pak. Seperti yang terakhir dengan mantan kades kita Pak Petrus Gan. Malam Pak. Nah, jadi kenangan saya dengan beliau memang terkesan awalnya jelek gitu. Tapi akhirnya bagus gitu. Karena kalau nggak di portal saya di sini Pak, nggak saya jumpai rumahnya itu. Saya kejar setiap hari sampai ke menurut 10 Senin. Ya Pak. Ya. Karena saya mau semua urusan itu bisa selesaikan, kalau bisa hari itu juga. Kalau enggak ya tunggu, kapan Pak? Seperti itu gitu loh. Dan saya juga kalau ada undangan ya saya hadiri gitu loh Pak. Jadi itu semua yang baik ya anggaplah itu kenangan kita Pak. Yang jelek ya tolong jangan Bapak simpan lagi. Karena udah nggak ada lagi Roni di sini Pak. Tapi nggak tahu nantinya. Ya mungkin kemana nanti ke depan ya Bapak komunikasi sama manajer SDSE yang baru Pak Mario Ronaldo. Saya udah dengar ya semuanya kita dari perusahaan ini ya aturan main memang Pak gitu loh. Cuman bukan nggak ada spare-nya gitu loh. Bisa komunikasi ya yakin. SDSE pasti lebih maju Pak nanti. Ya berharap Pak Mario juga bisa semua lah. Karena sedikit banyaknya gambaran SDSE yang tadi Pak. Ya, yang penting OKR 10 blok ya itu yang Bapak mau lihat gitu loh. Ya, nanti komunikasi dengan Pak Askep karena saya kemarin minta izin ke RC sana juga agak berat gitu loh Pak. Makanya waktu saya mutasi nggak disuruh pulang lagi, langsung nanti kau kembali ke sana kalau saya terima. Nah, jadi saya pun bingung gitu loh.
Ya, kalau informasi RC di sini, saya kapan Pak berangkatnya? Tunggu penggantimu yang baru datang. Tapi kenyataannya beda gitu. Ya, tapi inilah kebutuhan manajemen. Saya juga nggak bisa berharap di sini terus. Seperti yang pernah saya sampaikan juga ke kawan-kawan staf semua, kita ini nggak tahu kapan kita mau mutasi gitu. Ya ternyata ya saya gitu loh. Padahal baru aja melepas Gian waktu itu tuh. Ya basket ya. Nah, ternyata nggak lama ya saya yang dilepas gitu. Ya, mau tak mau, suka tak suka, kalau sebuah keputusan manajemen ya kita harus jalankan. Saya cuma berharap nanti mungkin di tempat yang baru, kebun itu main estate Pak, memang kebun besar gitu loh. Ya, saya berharap saya bisa juga kerja seperti di sini gitu loh. Itu harapan saya di sana. Ya, karena saya lihat juga banyak juga problem-problem yang harus saya atasi di sana. Ya, makanya kalau nyamannya kerja udah nyaman di sini Pak. Ya, nggak harus pindah gitu. Tapi nggak bisa. Ya, di saat kita udah merasa nyaman pasti Pak. Ada aja gitu loh. Ya, nah gitu juga dengan Pak Asisten yang lain. Ya, saya cuma berharap kemarin itu saya ngelepas tugas tuh lagi, bukan ngelepas, ngantar tugas naik jadi asket gitu, Pak Tom. Tapi nggak sempat nih Pak Tom, Pak Daniel. Ya, yang lama lah. Ya, mungkin Pak Mario lah yang mengantar tugas kalian nanti. Karena jangan salah Pak Tom, saya juga jumpa kawan bapak di sana, kebun KHTE Marbun, tahu ya? Nah, dia juga titip salam sama bapak. Kebetulan Sabtu kemarin saya rapat sampai jam 8 malam Pak. Sabtu aja rapatnya sampai jam 8. Gimana nggak produksinya tinggi Pak Teguh? Ya, Pak Ram, ya Pak Sep, Sabtu aja di sana lapatnya sampai jam 8 malam, tenis. Jadi memang ya agak streng lah di sana. Laporan WA tuh Pak, aduh banyaknya minta ampun. Jadi kadang-kadang salah lihat gitu loh, atau salah kirim. Saya pernah sekali gitu. Baru di situ, salah kirim ke grup ini, grup VPA terkirim gitu. Ya, karena mungkin kita ada VPA-nya di sana, di sini enggak gitu. Cuman sebatas ya laporan produksi saja gitu. Kalau di sana semua Pak, laporan harian pun ke Pak VPA. Ya, jadi memang ya lain tempat, lain modelnya, lain lubuk, lain ikannya gitu. Ya, jadi ikan di sana ya agak beda memang dengan ikan di sini gitu. Ya, jadi harapan saya juga itu gitu loh. Semua staf ya, harapan saya kalian terus bantu Pak manajer yang baru, koordinasi, komunikasi itu penting. Ya, jadi yang seperti dulu saya ajarin, jangan kalian sungkan. Ya, kalau sungkan tuh nggak ada, nggak kan tahu tuh Pak Mario apa masalah kalian gitu loh. Ya, omongin melalui Pak Asket. Ya, Pak Asket yang cerita ke Pak manajer. Komunikasinya seperti itu Pak. Kalau di lapangan ya lain cerita gitu loh. Kalau Bapak jalan dengan Pak Mario ya sampaikan aja gitu. Ya, jadi karena memang Pak masih banyak sebenarnya PR.